Percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik. Kalau kita ada sampai saat ini karena Dia Allah yang baik. Amin. Dia Allah yang setia, yang selalu menyertai. Yang itu mari sama-sama siapkan hati, siapkan hidup kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami percaya kalau kami hidup sampai saat ini tidak terlepas dari semua penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu kami nikmati. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang beribadah kepada-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertanyaan sampai selesai. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang mulia,
Ku bersyukur padamu.
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama. Kaulah yang awal Tuhan, dan Kaulah yang akhir, Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagi bersungguh-sungguh katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagi. Saudara, katakan,
hari ini. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memampukan kami meraih setiap destiny, hingga kami menyelesaikan destiny akan kota kami, akan bangsa, akan pekerjaan di mana Engkau telah anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hati setiap umat, berikan tanah yang subur, dan berbicaralah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh Gereja GBI Altar Filadelfia Surabaya. Terima kasih sekali dengan ketemu beberapa teman-teman, sungguh sangat menguatkan akan kehidupan kita. Semakin kita mengikuti Tuhan, kita semakin rindu untuk melihat orang-orang yang bertahan dalam kehidupan kita. Memang tidak gampang, tapi percayalah kalau kita di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Mari kita akan siapkan diri kita, Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bisa buka di dalam Alkitab kita. Saya persiapkan terlebih dahulu untuk bahannya. Sudah, untuk template-nya sudah bisa ditampilkan. Sudah bisa ditampilkan. Mari kita akan lihat terlebih dahulu Kejadian 20 ayat 4 sampai 6. Kejadian pasal 20 ayat 4 sampai 6. Ya. Judulnya adalah Jalan Kekudusan. Kita akan lihat dulu ujian terakhir Abraham di pasal 20 ayat 4 sampai 6, ditulis di situ. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadamu, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa menjelang 1 tahun kurang lebih yang namanya Ishak dilahirkan. Ini adalah masa-masa yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kalau pada waktu akhir ini tiba-tiba Sarah jadi nikah dengan yang namanya Raja Abimelek, bisa dibayangkan hari ini kita berada di tempat apa Bapak Ibu? Bukan di tempat seperti gini. Kenapa? Karena yang jadi anak perjanjian adalah yang namanya Ismail. Benar? Gak ada Ishak yang lahir. Mungkin namanya bukan Ismail, bukan namanya Ishak, Iskandar mungkin kalau dia kawin sama yang namanya Abimelek. Abimelek itu siapa? Abimelek adalah Raja Gerar. Gerar itu mana Bapak Ibu? Gerar itu adalah kerajaan di Negeb. Negeb itu artinya selatan atau yang dinamakan tanah gersang, padang gurun Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu cek ada di dalam kitab 1 Samuel 30 itu pada waktu ujian terakhirnya Raja Daud Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada waktu itu Siklaknya dibakar. Siklak itu adalah tempatnya di Negeb. Dan yang namanya Abimelek ini adalah nenek moyang daripada bangsa Filistin Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau kita akhirnya kemudian gak jadi Mama Sarah itu kawin menghasilkan anak dengan Abraham. Kita bisanya mungkin bukan mengenang Mama Sarah, kita mengenang yang namanya siapa?
Mami Hagar, Bapak Ibu. Khotbah saya hari ini pasti Mami Hagar, bukan Mama Sarah. Tapi luar biasa janji Tuhan itu. Dari dulu janji Tuhan itu tidak pernah kecil, tidak pernah mungil, tidak pernah sedikit. Janji Tuhan itu luar biasa dan gede. Amin. Kalau janji sama Abraham dikatakan keturunanmu akan seperti apa? Pasir. Waduh, udah nanggung-nanggung Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong kerikil aja sudah susah ngitung loh Bapak Ibu. Apalagi pasir. Wah, itu gede banget. Gak cuma itu, dia suatu saat bawa lagi ke tempat langit-langit, kemudian suruh lihat malam-malam keturunanmu akan seperti apa? Bintang-bintang di langit. Waduh, Bu, seperti matahari sama bulan aja sudah dua loh Bapak Ibu. Ya toh, ini bintang-bintang itu waduh luber-luber banyak Bapak Ibu. Dan kenyataannya seperti apa Bapak Ibu? Setahun kan terjadi anaknya 20, orang masih kuat, pastor, anak 20 ya. Enggak cuma setahun. Berapa tahun? 10 tahun? Udah keluar. Waduh, kalau seperti gini bingung nanti korupsi. Oh, saya akan diberkati Tuhan. Anakku lebih dari 1 losin. Setahun, ya kan? 2 tahun. Pak Gembala, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Ya, amin. Ini 10 tahun tidak terjadi. Jadi ini 10 tahun tidak terjadi. Jadi lumayan benar kan? Pendeta nih, sudah mulai lihat tinggi. Ini tenang apa enggak? Bener nggak sih? Ini jangan-jangan semangat aja ini. Ya toh, kan kadang-kala ada orang-orang seperti itu, imannya gede, semangatnya gede. Kenyataannya nggak sampai-sampai. Ini jangankan cuma setahun, kurang lebih diprediksi Bapak Ibu 60 tahun. Belenger sampai kan pendeta nih kalau ngeliatin kesaksiannya nanti di komsel mesti gitu. Tuhan akan memberkati anak cucu saya, banyaknya minta ampun. Aduh, kelihatannya kucingnya lebih pintar mana timbang juragan nih Bapak Ibu. Ya, gak keluar. Bahkan sampai Sarah agak nyerah, dikasih Hagar, keluar Bapak Ibu, keluar Ismail. Dipikir itu calon penerusnya, anak perjanjiannya. Tuhan ngomong tidak. Dari sana Tuhan itu pengen saluran yang dari dia, bukan sembarangan Bapak. Gak gampang ngikuti jalan Tuhan, benar. Cara dunia gak kepake, maaf. Gak bisa tembus seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sampai hari ini Abraham itu adalah 5 orang yang mengubah wajah dunia kita. 5 orang yang paling punya efek atas dunia. Salah satunya Abraham. Kenapa? Dia merubah generasi, dia merubah keturunan, dia merubah muka dari bangsa-bangsa itu tidak punya. Coba kalau waktu itu merucut sedikit jadinya Ismail. Waduh, susah kita sudah ya. Sehari 5 kali lawo terus berkali 2 pun masih seperti gitu. Ya kan? Belum nanti habis ini poso. Waduh, banyak aturan-aturan seperti itu. Banyak yang digemari sama mereka apa? Bojone akeh itu gitu kan. Modelnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini masa-masa yang krusial dan luar biasanya Bapak Ibu. Umur Abraham waktu itu 99. Sarah umurnya berapa? Sarah sama Abraham itu selisihnya kurang lebih hampir 8 tahun. Jadi Sarah itu umurnya 91. Bayangin Bapak Ibu. Nunggu sampai 91, nggak ada yang umurnya 91 mungkin. Ibu-ibu 91 umurnya masih kuat di sini. Ya, Sarah ini luar biasa. Umur 91 suatu saat manggil suaminya datang. Ya, Pak Abraham, Mas Abraham, ada apa? Ini saya mau curhat, Pak Abraham, ada apa tuh ya? Gini Pak Abraham, aku tuh tadi lagi belanja ke pasar. Ditaksir. Oh, sama siapa? Sama Brondong ya? Oh enggak, ini kelasnya enggak Brondong. Ini kelasnya Raja. Raja siapa? Raja Abimelek Senajib. Umur berapa? 91. Saya nggak tahu facialnya pakai apa ya. Pedicure-nya kayak apa? Dia kan cuatik Mas ya. Bahkan 2 kali Senajib. Maaf, Senajib bukan cuma Brondong, Raja. Bapak Ibu. Raja.
Ya kan, satu Raja Firaun pernah naksir, saudaraku ya, akhirnya ganti rugi. Yang kedua ada lagi Abimelek, Bapak Ibu, ngomong sama Abraham, ini gimana kita ditaksir gini-gini. Ya apa kalau ya sudah kita ngalir aja. Kadang-kadang hidup itu kan gitu kan Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita cegah, kita harus mengalir. Kecuali kita pakai otoritas Tuhan dengan kuat dan berkata, nggak bisa. Ya kan, waktu itu Abraham sama Sarah kompromi. Kita janjian aja. Nanti kalau mungkin Tuhan tidak berkenan, Tuhan memberikan jeda itu berdiri tengah-tengah malaikat bawa pedang, wes nggak boleh jadi. Nyatanya nggak jadi, karena Tuhan ngasih kita apa? Kehendak bebas Bapak Ibu. Akhirnya kong kali kong, nanti kamu ngaku ya. Kalau kamu tuh adikku ya. Yang Sarah kemudian ngomong, kamu yang ngaku ya. Nanti kalau kamu tuh saudaraku, lu kok tambah kong kali kong? Ya tuh tambah suki. Ya. Sultan Brunei waktu anak perempuannya Sweet 17 umur 17 ngasih kado bukan Rolls Royce Bapak Ibu, dikasih pesawat Airbus 747. Oh itu kalau darat landing sak pasar kebak itu Bapak Ibu. Gak tahu mau dipakai di mana. Katanya mau buat shopping teman-temannya kalau akhir pekan. Aduh, anaknya cewek itu ada di London Bapak Ibu. Itu mau darat di mana? Buckingham kan? Iya kan? Modelnya seperti itu. Ini baru raja apa? Brunei Bapak Ibu. Ini nekat si jini Raja Firaun, ya kan? Sekali gagal, dua kali pasti dari Tuhan. Apalagi umur sudah 91, gak laku. Ini laku keras Bapak Ibu, ya kan? Luar biasa. Karena itu mohon maaf ini bapak-bapak ya. Kalau punya istri jangan ngomong, sudah tua segede konser latihan, latihan musik apa digondeli Bapak Ibu ya, diceki kalau perlu video call tanya, ayo gimana gitu. Jangan-jangan hilang nanti digondol sama Taipan Indonesia, Taipan Hong Kong itu. Sebelum umurnya 92 harus diproteksi Bapak Ibu ya. Setelah 92 gak popo, diobral Bapak Ibu. Ini 91 laku masian Bapak Ibu. Waduh. Sampai akhirnya dibawa, wah bahkan Alkitab kalau Anda lihat ayat-ayat atasnya, Abraham cuan, paling seneng kan, cuan gede. Kenapa? Dikirimi persembahan emas kawin. Aduh, ya kan, mobil wis jabul kok isa cuan Bapak Ibu ya. Lumayan, sudah jatah turun mesin, naik meneh mesinnya, tambah cuan, wah bagus kan. Raja kalau ngasih itu kan lumayan Bapak Ibu ya. Itu 100 hektar dan waduh, sudah lumayan. Berkat Tuhan langsung meningkat. Ngaco Bapak Ibu ya. Gak bisa dengan cara seperti ini ya. Kadang-kala kehidupan kita, kalau pas kita nikah, waktu lagi mesra-mesranya. Tapi kalau sudah waktunya berjalan, kita nggak berjalan sama Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Coba saya kasih beberapa pernyataan beda orang nikah 2 tahun sama 20 tahun ya Bapak Ibu. Coba ditampilkan, bisa ada slide-nya, bawahnya lagi. Nah ini saudaraku ya. Coba satu persatu ya, saya bacakan. 2 tahun setelah nikah itu pembicaraan komunikasinya seperti ini. Ya sayangku, S itu suami, itu istri ya. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Jawaban suaminya apa? Tidak, sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku. Jos, ya kan? 2 tahun nikah masih hot. Lanjut ya. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihiku? Jawab suaminya, ya, dari dulu sampai selama-lamanya aku akan tetap seperti itu. Kemudian istrinya bertanya lagi, apakah engkau akan berpaling kepada yang lebih cantik dan meninggalkanku? Ya, suaminya langsung ketus jawabnya, amit-amit deh, itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi dalam keluarga kita. Kemudian yang terakhir langsung istrinya, wah yang ceweknya kelopak, sayangku, kita adalah pasangan yang paling bahagia di bumi ini. Itu 2 tahun. Kalau 20 tahun dibalik ya Bapak Ibu. Ngomongnya mulai dari bawah nih, sayangku, kita adalah pasangan yang paling bahagia di bumi ini. Suaminya langsung jawab apa? Amit-amit deh, itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi dalam keluarga kita. Ya kan? Kemudian lanjut istrinya ngomong lagi, apakah engkau akan berpaling kepada yang lebih cantik dan meninggalkanku? Jawaban suaminya apa? Ya, dari dulu sampai selama-lamanya
aku akan tetap seperti itu. Istrinya ngomong lagi, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihiku? Suaminya langsung jawab apa? Tidak, sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku. Kemudian ditanya terakhir, apakah engkau menyesal menikah denganku? Dijawab, ya sayangku. Beda apa? Beda nolnya satu, Bapak Ibu. Itu sudah jawabannya seperti gitu, bayangin. Ini sudah 70 tahun, Bapak Ibu. Ya kan? Anda sudah nikah, mungkin ada yang 25, ada yang 50. Itu sudah beda ngomongnya. Kalau dulu yang langsung set keluar gitu. Sekarang yang set, cek. Siapa? Ini loh, cek. Aduh, lihat TikTok setengah jam nggak muncul dipanggil. Ya, tolong dijemput ya. Macet orang dolanan TikTok, lihat Instagram, model gitu. Bukan macetnya di internet, Bapak Ibu ya, bukan di jalan. Nggak biasa. Sudah beda. Sudah 20 tahun, 30 tahun. Dulu pelayanan, waduh, menggebu-gebu. Tapi ketika sudah mulai berumur 30 tahun, begitu kita mau, mati-matian lagi, tiba-tiba kita sudah mulai dengar lagi suara-suara yang berbeda. Ya, kamu dari ingat ya, anakmu sudah umur berapa sekarang? Loh, kenapa? Kan sudah mau kuliah. Gimana keuangan kita? Masa kamu mau pelayanan seperti gitu lagi? Mau pelayanan sekeras itu lagi? Gimana anakmu? Selama pelayanan kamu keluar duit loh, bukan dapat duit loh. Kamu korban loh, bakar hidupmu loh, bukan kamu dapat loh. Seringkali akhirnya apa? Kita mundur. Kita nggak bisa beriman lagi kepada Tuhan. Panggilan kita gede. Kalau waktu muda ditanya gimana ikut Tuhan, kamu akan pegang berapa jemaat? 500, 1000, 5000. Ketika akhirnya tiba-tiba dalam perjalanan tidak sesuai dengan kenyataannya, kita mulai menciut, kita mulai turun, kita mulai ngerasa Tuhan kok seperti gini. Kayak seperti Abraham, Bapak Ibu. Negeb itu adalah tanah padang gurun. Kalau Bapak Ibu belajar yang namanya peta Israel, Negeb itu adalah tanah perbatasan, tanah buangan, Bapak Ibu. Kenapa Siklagnya Daud itu diserang? Karena dia berada di luar tanah Israel, Bapak Ibu. Perbatasan dengan orang Filistin, dengan suku-suku lainnya. Sehingga akhirnya gimana? Pasti diserang terlebih dulu, Bapak Ibu. Kalau Abraham sampai ke tanah Negeb, berarti dia tuh tambah maju bisnisnya atau tambah turun, Bapak Ibu? Tambah turun. Kenapa nggak milih Yerusalem? Lebih bagus, lebih tengah, lebih ke arah atas, dapat sungai, ya kan? Sampai harusnya minggir-minggir sampai ke tanah Negeb. Dan kadang-kala Bapak Ibu, Tuhan izinkan nggak ada yang tahu. Kamu keluar uang terus, gak ada yang tahu. Jangankan kamu dapat sesuatu, justru perhatian aja gak ada. Kadang-kala kita takut pasangan kita melayani lebih lagi. Wes gak usah lebih lagi, segini aja cukup. Kita sudah tunggu lama janji Tuhan. Mana kenyataan? Mana hasil? Jangan lupa Bapak Ibu, setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka mengalami yang namanya masa hening. Tidak ada apa-apa dalam hidup mereka. Bahkan Daud itu sampai turun habis, ya kan? Istri anak digondol, habis itu apa? Hasil panen budak mereka dibakar, rumah mereka dibakar. Tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Yang ada sebenarnya cuma satu, apa? Iman mereka dan pengenalan mereka akan Tuhan. Pada saat Daud mengalami seperti itu, yang dia lakukan, dia langsung masuk, dia berdoa. Gak cari perhatian dari orang, gak cari dukungan sana sini, gak sebar-sebar doa. Dia langsung masuk, dia pakai baju efod, dia cari Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita harus masuk lebih dalam kepada Tuhan dan cari Dia dan ikut jalannya Dia. Terus terang. Abraham pada waktu ini tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dan menggelitik buat saya. Kenapa? Karena Abimelek ini adalah sebenarnya
orang yang tidak kenal Tuhan, orang fasik, Bapak Ibu. Namanya dia Abimelek. Abi itu artinya bapak. Abel. Melek itu nama dari dewa orang Filistin, Moloch. Artinya apa? Bapak saya Moloch. Lah itu kan bukan nama Kristen, Bapak Ibu. Itu nama orang kafir. Bagaimana tiba-tiba orang kafir ini bertemu sama Tuhan? Tuhan nemui kemudian mencegah dia melakukan dosa. Itu luar biasa. Kalau kita sebagai anak Tuhan berani terbuka, berani tulus, berani jujur di hadapan Dia, saya percaya jatah Anda akan menjadi orang-orang yang mengepalai bangsa-bangsa. Jangan dipandang, saya masih kecil pelayanannya, bisnis saya nggak ada apa-apanya, saya masih belum dapat income yang gede, saya masih belum pelayanan besar seperti ini. Jangan pernah. Kenapa? Karena pada waktu masa-masa tenang itu, masa-masa diam, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan Anda. Tuhan pengen ngomong lebih dalam kepada Anda, Bapak Ibu. Abimelek jujur, terus terang dia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana, Bapak Ibu? Ditegur sama Tuhan. Dan luar biasanya, ketika Abraham dan Sarah tahu apa yang Tuhan lakukan sama Abimelek, dia tidak ngumpet-ngumpetin lagi. Langsung dia ngaku sama Abimelek. Iya betul, saya takut dibunuh. Pengakuan yang jujur. Bukankah ini bapak orang beriman? Iya kan? Bukankah ini Abraham yang terkenal imannya luar biasa? Kita kalau doa aja suka kan? Dalam nama Tuhan Yesus terturunlah berkat-berkat dari Bapak Abraham, Bapak Ishak. Waduh, senang banget pakai namanya dia. Tapi seperti gini ternyata awalnya. Ketika dia sudah ngaku, dan Bapak Ibu tahu, gak lama kemudian Ishak lahir. Cuma tinggal 1-2 pasal saja kehidupanmu hari ini berubah. Amin. Bisakah kita ini masuk dalam satu titik di mana kita rasa-rasanya nggak ada apa-apa, maju enggak bisnisnya, pelayanannya tambah gede, tidak, rasanya seperti nggak benar-benar aja. Kami waktu pertama kali melayani gereja berkembang jadi besar, tahu-tahu terjadi perpecahan. Jemaat pecah, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, gerejanya pecah 5 kali. Wow, itu pecahin rekor kan Bapak Ibu. Pecah itu sampai 5 kali, 5. Tapi hari ini kami lihat jemaat kami tambah banyak. Kita sekali kebaktian 2000 sampai 2500. Sudah 3 kali kebaktian Bapak Ibu. 4 kali dengan Zoom kita. Kalau kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan, kita ngerti bagaimana Tuhan berjanji kepada kita, kita dapat firman-Nya. Percayalah, kalau kita berjalan sama Tuhan, satu titik tiba-tiba ledakan itu terjadi. Saudara tahu kata yang arti kata power. Power itu kalau kita ketahui arti hurufiahnya itu adalah a naked heart. Hati yang telanjang, hati yang tidak ada selaputnya, yang tidak ada apa-apanya. Kata power itu saya paling suka karena saya dulu kuliahnya teknik listrik. Kata power itu adalah pada waktu Anda ngambil kabel, kemudian Anda kupas plastiknya, kemudian Anda sentuh itu kabelnya. Itu namanya power, kesetrum gede Bapak. Kita kalau mau mengalami kuasa Tuhan, jangan sampai pakai bungkus-bungkus. Lepas semua bungkus itu. Bungkus apa itu? Sakit hati, kejengkelan, iri hati, merasa dipermainkan, merasa ditipu. Tidak ada semua. Yang kita tahu, yuk ikut jalan Tuhan. Amin. Sama seperti Abraham, mungkin pada waktu titik umur 99 sudah gak bisa ngomong lagi, sudah gak bisa gembor-gembor lagi. Aku punya visi yang besar, aku punya panggilan Tuhan yang kuat, gak bisa gembor-gembor lagi. Ya, saya gak pernah lihat tuh tokoh kebangunan rohani kayak Abraham. Tokoh kebangunan rohani kan, gagah gitu ya, keren, muda gitu. Gak pernah keluar model kayak Abraham.
pakai koyo banyak, baunya minyak kayu putih gitu ya, pakai tongkat gitu. Luar biasa, Tuhan menjawab doa saya, Ishak lahir. Itu gemuruhnya minta ampun, itu gereja semua gemuruh semua Bapak Ibu. Tapi kenyataannya, kalau kita hadir pada waktu itu, kita tahu kita akan bersorak-sorai dengan luar biasa. Amin. Karena penantian yang sangat luar biasa dari lahirnya Ishak. Jangan pernah menganggap remeh visi Tuhan. Saya sudah tua, tidak ada batasan umur buatnya. Selama Anda masih belum sampai nafasnya berhenti, jangan pernah berharap kosong. Lakukan yang terbaik. Amin. Kita akan pindah ke ayat yang berikutnya di Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-18. Sudah semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kata dikuduskan di sini punya arti yang sangat luar biasa. Coba saya bacakan kepada Bapak Ibu, berasal dari kata hagiaso, artinya dikuduskan, saintifik. Itu yang pertama artinya adalah purified atau tulus atau jujur, dimurnikan. Kekristenan kita itu harus dimurnikan sampai semurni-murninya di hadapan Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini orang-orang di Indonesia sangat suka dengan yang namanya tambang nikel. Tambang nikel itu dibutuhkan, bisa jadi bagus kalau batunya itu, yang namanya batunya coklat itu, batu nikel yang ada kandungannya nikel itu, kemudian dia harus dimurnikan. Kurang lebih dia akan mengalami 3 proses. Yang pertama dipanasi, dikeringkan, dipanasi. Yang kedua kemudian dilelehkan. Yang ketiga itu adalah proses di mana dia dimurnikan, dipisahkan Bapak Ibu, antara nikel yang kotor dengan nikel yang bagus. Ini prosesnya. Dan ini kalau kita bisa nemu tambang-tambang logam yang lainnya, hampir sama Bapak Ibu. Kalau batu bara harga ya seperti itu. Tapi kalau yang namanya nikel, waduh, bisa mencoloknya berkali-kali lipat. Kita mau jadi logam di hadapan Tuhan yang mulia, atau kita mau jadi cuma orang-orang yang sekedar manasi bangku gereja. Pilihan kita seperti itu. Kalau buat saya, pilihan kita haruslah orang-orang yang menyelesaikan destiny atas hidup kita, atas sebuah kota. Saya dulu pada waktu berdoa Bapak Ibu, tidak pernah diajari oleh pembimbing kita, Boas, untuk doa sebuah gereja. Tidak pernah. Doa itu satu kota. Kami memberkati kota Semarang, apa-apa. Dan doanya itu wah aneh-aneh. Dan cuma terima doa itu di tempat gedung persekutuan, itu cukup ya. Enggak, carinya tempat yang tinggi, yang bisa melihat kota Semarang secara full. Doa kita itu di Gombel, di atas gitu. Nah, kalau Gombel itu hari-hari biasa, kalau siang itu kadang-kadang banyak orang. Kita carinya itu yang agak sepi orangnya. Kapan itu? Pada waktu malam-malam itu. Sepi, kita jerit-jerit, wah, kita malam-malam. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita lakukan terus-menerus Bapak. Sehingga akhirnya lawatan demi lawatan Tuhan kita alami. Bukan dengan kekuatan, kekayaan kita, nggak ada Bapak Ibu. Pasukan di mana waktu itu saya melayani itu pasukan sepeda tanpa motor semua Bapak Ibu. Motornya belum dikirim dari surga, sepedanya sudah dikirim, motornya belum dikirim Bapak Ibu. Itu yang terjadi.
kenyataannya bisa terjadi lawatan. Dari 50, 75, naik 125, naik lagi 500, sampai terakhir sekali KKR 1000 orang itu yang bertobat, Bapak. Bukan yang datang. Altar call dipanggil 1000 orang bertobat, dan rata-rata sekarang hamba-hamba Tuhan full time di Kota Semarang itu angkatan dari yang 1000 itu, termasuk saya. Perjalanan yang tidak mudah, Bapak. Tapi kalau kita mau dimurnikan, kita mau jujur dengan sekeliling kita akan menjadi orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Jangan sampai bisnis kita, pelayanan kita adalah pelayanan yang penuh dengan kebohongan, Bapak Ibu. Saya kemarin malam sharing pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kalau kita ngomong umpet-umpetan, Bapak Ibu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kala kita umpet-umpetan sama bosnya, dapat komisi, nggak berani ngaku seperti itu. Mau sampai kapan kita tertutup seperti itu, Bapak Ibu? Kalau enggak, kadang-kala bisnismen yang ada entertainnya salah-salah tempat, nggak ngikut ajaran firman Tuhan. Harusnya kenal orang, dapat berkat melalui customer, melalui klien, kemudian kita bawa kemana kliennya, Bapak Ibu? Kok sepi? Waduh, kemana? Ke persekutuan kan, Bapak Ibu, ya kan? Bosnya ini orang Cungkok nih, ada orang Taiwan nih, ada orang Korea. Waduh, dia dapat gantong, kita sama dia dapat cuan. Dibawa kemana? Ke persekutuan kan, Bapak Ibu, ya kan? Digandeng kan ke persekutuan. Pak Joni ini dari Taiwan ini, wah, bukan dibawa kemana? Ke karaoke, panti pijat, diskotik. Aduh, Bapak Ibu. Bahkan terakhir waktu kita hadir dalam seminar hamba-hamba Tuhan Jawa Tengah, maaf Bapak Ibu, ada kasus apa? Selingkuh, pendeta sama pendeta selingkuh. Kita kemudian tanya, Bapak kok bisa selingkuh sama ibu itu dari mana? Sama-sama hamba Tuhan. Oh iya, kami ketemuan di mana? Di karaoke family. Waduh, lah kok kreatif sekarang ya Bapak Ibu ya? Ini kebalik, pendeta pergi ke karaoke. Lah kok emansipasi sama bisnismen tuh? Gak salah Bapak Ibu. Harusnya kan kita ketemu, kita dapat berkat, orangnya kita tarik kenal Tuhan, diberkati, bertobat, waduh, kita dapat dukungan lagi, kita dapat jiwa baru. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya kan, bukan kita justru umpet-umpet kan Bapak Ibu. Mau nggak kita dimurnikan? Yang kedua, arti yang kedua adalah rela. Dengan rela memberikan. Kekudusan itu nggak bisa main paksa. Nggak kudus, bisnisnya nggak bener, ya kan? Kemudian Tuhan ngomong, ini suamimu bisnisnya nggak bener nih, tak tabarekin sama becak ya. Nggak ada Bapak Ibu, ya kan? Ulang, kenapa? Aku ditabrak sama becak ya. Kamu mesti tadi nipu ya sama saya, bohong ya. Enggak kan Bapak Ibu? Nggak ketahuan kan? Halus, dari mana? Dari sharing. Padahal pergi sharing sama tukang pijet Bapak Ibu ya, yang cantik-cantik itu. Lah pada sharingnya pinter kalau ngomong-ngomong gitu. Nah gak bisa kan Bapak Ibu. Kalau kita harusnya sudah mulai diajak-ajak seperti gitu, kita harusnya terbuka kan ngomong sama istri. Ya, ini loh, aku dipaksa sama atasanku, mesti ngajak dia pergi ke karaoke ya. Lah harusnya kan ngomong gitu, berani kan Bapak Ibu. Saya punya teman nih Bapak Ibu, seorang bisnismen yang sangat kaya di area Pantura. Suatu saat ya karena kaya, dia kemudian hidupnya sembarangan. Wah, artis apa segala itu udah biasa lah kalau buat dia. Nggak cuma ke karaoke, mainnya udah main artis itu, duitnya udah banyak. Suatu saat kalau nggak salah 56 atau 58, saya masih lupa. Karena dia ini adalah klien saya. Jadi saya selain melayani, saya juga diberkati melalui klien saya ini. Cuma saya ngomongnya kan gak enak, mesti ngomongnya gitu-gitu terus kan Bapak Ibu ya. Jadi gak bisa gede-gede. Tapi pada waktu umur segitu tuh tiba-tiba dia sakit. Dia sakit lemes, gak tahu gimana, dibawa ke Singapura, didiagnosa ternyata kanker saluran pencernaan stadium 4.
Kanker itu luar biasa, Bapak. Ya kan? Tahu-tahu begitu cerang itu kalau kita nggak sadar langsung kolek jadi stadium 4, kalau nggak stadium 3. Kalau stadium 1, 2 itu biasanya orang nggak terasa di badan, kayak dosa, ya kan? Pergi ke karaoke sekali, 2 kali, nggak terosong, nggak katakan masih rohani, penuh kemuliaan, haleluya, waduh, itu masih rohani gitu ya, nggak keluar wo aininya, nggak keluar wo cetek aininya juga nggak keluar, masih rohani, bagus lah, model seperti itu. Apa Arjunanya keluar, akulah Arjuna, itu nggak keluar, saudaraku, yang di gereja masih oke itulah. Tapi lama kelamaan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nah mulai jadi kanker, saudaraku ya. Mulai bisnisnya kurang, wah tahu-tahu korek, saudaraku ibu. Sama, nggak tahu dia dicek, kanker stadium 4, kanker stadium 4, saya melayani, kita visitasi, konsultasi, dan kejadiannya cepat makin lama makin turun, sampai akhirnya dipasangi alat macam-macam, alat tajuk jantung, napasnya waktu saya besuk itu udah, wah suaranya mengerikan, wah sudah napas aja berat. Kemudian saya ketemu dengan istrinya, saya ngomong, aduh Ci, kasihan ya, kok seperti ini kehidupannya, makin tabah ya, seperti itu. Saya ngomong baik-baik sama istrinya, tiba-tiba istrinya ngomong gini sama saya, tahu enggak, Yosua, selama saya nikah kurang lebih selama 28 tahun, 2 bulan ini adalah hari-hari yang paling membahagiakan buat saya berdua. Saya kaget, loh kok sakit seperti ini kok Cici ngomong bahagia? Iya, karena pada waktu dia kena kanker dan makin lama makin turun, tiba-tiba dia berlutut, dia minta ampun, dia ngaku dosa, cerita semua, pernah niduri siapa, kena gini, pernah selingkuh sama-sama, cerita semua. Kenapa harus nunggu seperti itu, Bapak Ibu? Benar? Jujur itu mahal kan, Bapak Ibu? Kadang-kala dibawa mati, nggak mau jujur. Kita berapa kali melayani, ya Ci, ayo dong Ci, ngomong dong, nggak mau kan? Padahal sakit hati, sama mertua, sama anak, sama suami, banyak sakit hatinya, nggak mau. Akhirnya mati, gak tenang. Laki-laki juga sama. Wah, kalau ada duit, hati-hati Bapak Ibu. Ingat, kenapa kita diberkati? Karena Tuhan. Amin. Kita ini pemakai Bapak Ibu, bukan pemilik Bapak Ibu. Jadi kalau diberkati, saya berkali-kali meletakkan begitu diberkati Tuhan, ini bagaimana? Harus apa yang aku lakukan? Gak modelnya kemudian kita, waduh, kita pakai buat ini, buat itu. Oh enggak, Bapak Ibu. Kita ini hanya memakai. Dia berkati kita karena kita dikenal oleh diri, kita dikasih oleh diri. Pada waktu kita diberkati, jangan sampai kemudian kita sembarangan dengan hidupnya. Meninggal 2 minggu kemudian dia meninggal. Wah biasa. Ternyata kebahagiaan istri itu bukan sama uang, bukan sama fasilitas, tapi sama apa? Bisiki ke suaminya. Jujur, jujur. Makin tua diharapkan apa? Makin jujur. Laki-laki bukan makin tua diharapkan makin ganteng, makin atletis, fitnessan terus. Aku mencintaimu apa adanya. Wah, kan gitu kan. Ini sudah jadi 90 kilo loh. Gak apa-apa, urapanmu masih sama kok. Wah, kasihmu masih sama. Enggak, itu ngapusi Bapak Ibu ya. Udah gak jujur itu. Ya, jujur Bapak Ibu. Yang terakhir dikatakan di situ, itu dipisahkan atau didedikasikan Bapak Ibu. Itu yang pertama tambahan di situ. Dipisahkan atau didedikasikan. Kata dipisahkan atau didedikasikan ini agak lucu Bapak Ibu. Karena saya lihat terjemahannya, dipisahkan, didedikasikan ini dipisahkan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Saya punya sebuah terjemahan yang agak aneh. Arti dipisahkan, didedikasikan adalah connect atau online dengan Tuhan. Keren. Anda dan saya punya saluran online sama Tuhan. Kita zaman dulu kalau ngomong 18 tahun yang lalu, kita ngomong hotspot itu nggak tahu. Wifi itu waduh nggak ada yang tahu deh.
Zaman sekarang Bapak Ibu, saya mewawancarai karyawan saya yang pertama kali ditanyakan cuma satu ini Bapak Ibu. Ada wifi, ada hotspot, ada wifi, ada hotspot. Makan siang aja nggak tanya, ya kan BPJS nggak tanya ada wifi, ada hotspot. Wah, generasi sekarang luar biasa. Udah tanya gaji, tanyanya hotspot, wifi, udah gitu. Kalau nggak ada itu kelihatannya bubar semua itu kerja. Entah mau kerja apa mau internetan, nggak mudeng saya, ya kan. Tapi masih tanyanya gitu. Zaman dulu kita nggak tahu. Saya nggak ngerti kenapa yang namanya dipisahkan, didedikasikan. Tuhan ngomong online, bisa connect sama Tuhan. Artinya Anda itu dipisahkan dengan dunia ini supaya apa? Anda punya sambungan langsung sama Tuhan. Penting nggak? Penting, luar biasa. Saya punya sebuah kisah. Jangan dicari gerejanya mana. Saya pesan dulu ya. Soalnya begitu yang saya cerita, biasanya baru pulang itu tanya, gerejanya ini ya Bu ya, ini ya pastor ya, wah bahaya itu. Nanti saya bisa nggak diundang lagi itu sama gereja. Saya punya kisah, tapi ini kisahnya jadul Bapak. Tahun 2013, 2012 atau 2014. Waktu itu nggak ada 4G, masih 3G, ya kan? Dan handphone waktu itu peralihan dari BBM, BlackBerry menuju kepada Android sekarang. Itu kecepatannya koneksi itu kan parah-parah kan Bapak Ibu. Nggak semua tempat ada koneksi, apalagi kita tahu pinggiran-pinggiran daerah Pantura, Semarang itu parah-parah koneksinya Bapak Ibu. Suatu saat saya diundang khotbah 2 sesi di sebuah kota daerah pinggiran. Saya nggak berani nyebut areanya, bahaya. Ya toh, oleh pendeta yang cukup senior, sudah tua, suami istri. Dan ini gerejanya ada di depan, lumayan bangunannya baru, dan rumah pastoralnya itu bangunannya kuno, tua, temboknya tebel. Nah, Bapak Ibu kan tahu kalau tembok tebel itu gimana, internetnya setengah mati. Apalagi 3G. Anak-anak youth yang tahu zaman 3G hari ini mungkin sudah punya anak 1-2. 3G itu kalau kita streaming YouTube ya, begitu ngomong I love barbar lah itu. Ya pelan banget speednya itu. Itu aja kita online sama Tuhan, connect sama internet. Nah, suatu saat saya khotbah di sana, selesai sesi pertama, hadirat Tuhan luar biasa, makan siang oke, ya kan, saya dipersilahkan istirahat, kemudian saya dipersilahkan, saya keluar istirahat, kemudian kurang lebih jam 3-an lah, siap-siap mandi, ketemu sama pastor ini, karena boksu ini cerita-cerita, ya kan, biasa cerita, kadang-kadang menyentuh beberapa pengobatan. Saya ngomong sama dia, saya biasa minum daun kelor untuk anti kolesterol, gini-gini. Oh ya, bagus, gini-gini. Wah, dia cerita juga, kan sudah pendeta senior, toh obat-obatannya banyak kan Bapak Ibu ya. Dia ngomong juga, oh biasa di keluarga kami ini, istri saya seringkali buat juga minuman dari daun, namanya dia sebut daun ini bagus sekali untuk kami, sehingga kami ini bisa kurangi kolesterol, kencing manis, gini-gini. Kemudian saya cek daunnya, namanya daun apa, saya nggak pernah dengar Bapak Ibu. Saya tahunya daun kelor, habis itu daun soto itu apa namanya, salam, nah gitu-gitu tuh, oke tahu. Yang ini kok saya nggak pernah dengar gitu loh. Fungsinya begini, ini bagus ini. Nah, saya begitu ngomong, oh tapi saya nggak pernah dengar. Nah, kemudian dia ngomong Bapak Ibu, ini ada 1 gelas ini, biasa sudah dibuatin sama istri ini, silakan kalau mau diminum, coba aja nggak apa-apa. Kalau Joshua nggak apa-apa nyoba, nah, saya kan gak enak mau ditolak juga gimana kan, sudah senior juga, masuk kita nggak percaya dibikin nggak beriman, ya kan, termasuk salah satu pembimbing. Bapak Ibu, ini sudah didorong-dorong, saya minum, Bapak Ibu ya, sudah saya minum, Ibu Gembala datang, dia tanya sama Gembala, apa? Mana minuman yang Mama buat sini? Oh sudah saya kasih buat Pastor Joshua ini, buat Joshua, sudah bagus nih, dia biar rasain gini. Habis itu Bu Gembalanya ngomong gini, nah gimana Joshua rasanya? Ya nggak ada rasa lah, biasa-biasa itu. Harum nggak? Nggak ada baunya, ya minumannya biasa sih, nggak ada baunya kayak teh gitulah ya. Ini kan juga menyegarkan, saya juga merasainnya nggak ada tambah enteng. Saya kemudian cek lagi, karena rumahnya itu tebel, blank terus. Jadi begitu saya masuk ke Google, saya cek daun, nggak keluar. Muter, wah ini susah. Akhirnya kita sudah siap-siap, akhirnya mau sampai gereja. Tiba-tiba dorongan di hati saya itu kuat sekali gitu ya. Mau pelayanan, mau khotbah,
mau masuk bagian saya kuat sampai depan gereja signalnya on 3G. Wah, saya cek langsung kemudian saya bacakan ya hasil dari searching saya 2013-2015 ya, tak bacain pelan-pelan ya. Daun sirih bermanfaat mengobati kanker, mengurangi asam urat, antioksidan yang bagus untuk mensterilkan organ tubuh khususnya untuk wanita dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dan mengharumkannya kembali. Waduh, harum saya Bapak Ibu, harum langsung saya Bapak Ibu. Pantas kalau ditanyai harum nggak gitu ya, harum aku. Waduh, kebaktian sore langsung tak harumin semua Bapak Ibu. Marah saya pakai api Roh Kudus Bapak Ibu, langsung tak sterilkan ibadahnya Bapak Ibu. Butuh online sama Tuhan. Amin. Supaya apa? Nggak salah-salah minum Bapak Ibu. Ya. Kita kalau nggak online sama Tuhan, itu salah minum kayak saya Bapak Ibu. Masih ditanya harum nggak? Nggak ngerti saya. Apa nih sing harum gitu ya Bapak Ibu? Aduh, karena itu saya ngomong sama saudara, hari ini kuduskan. Begitu engkau berkata, Tuhan aku mau dikuduskan, Anda harus ngomong sama Tuhan, aku mau online dengan dirimu. Amin. Mari kita hari ini belajar melihat apa yang telah firman Tuhan berikan. Buka hati kita supaya kita melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa Bapak. Saya minta tim musik dengan seluruh anggota presiden musik bisa maju ke depan.